Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya sudah hadir di tempat ini. Adapun judul penyuluhan saya pada hari ini yaitu menilai hasil pemeriksaan darah rutin, urin rutin, TORCH, hepatitis, HIV/AIDS, TBC, dan malaria. Baik, untuk menghabiskan waktu kita mulai saja. Kesehatan seseorang dapat mempengaruhi proses kehamilan dan kualitas kehidupan dan keturunannya. Saya rasa kita semua sepakat atas pernyataan ini ya. Kenapa? Karena ibu yang sehat akan mengalami proses kehamilan yang lebih lancar. Jadi ada 4 pemeriksaan wajib itu yang harus dilaksanakan di puskesmas, yaitu pemeriksaan tekanan darah, berat badan, kemudian tinggi badan, lidah, kemudian ada juga pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan HB dan pemeriksaan planotes. Jadi nanti ketika calon pengantin datang ke puskesmas akan didampingi oleh TPK, tim pendamping keluarga. Nah, nanti tim pendamping keluarga ini yang akan membantu mengisi data-datanya di aplikasi LCMIL. Nah, nanti akan terbit yang namanya sertifikat digital, sertifikat LCMIL yang menjadi persyaratan untuk mendaftar di KUA. Nah, pemeriksaan yang pertama itu pemeriksaan darah rutin. Pemeriksaan darah rutin itu meliputi HB, hematokrit, leukkosit, trombosit, eritrosit. Kemudian tujuannya itu untuk mendeteksi anemia, infeksi, gangguan pembekuan darah, dan risiko thalassemia. Dikatakan anemia itu apabila HB kurang dari 12 gram per sen dengan gejalanya lesu, letih, lemah, lunglai, pusing, dan pucat. Adapun pencegahannya yaitu konsumsi makanan yang tinggi akan kandungan zat besi. Selanjutnya pemeriksaan urin. Nah, pemeriksaan urin ini untuk mendeteksi penyakit metabolik, gangguan ginjal, dan infeksi saluran kemih. Nah, untuk ibu hamil itu ada namanya pemeriksaan reduksi dan pemeriksaan albumin. Jadi pemeriksaan reduksi itu merujuk ke kandungan gula dalam urin untuk mendeteksi nantinya apakah ibu hamil ini menderita diabetes atau tidak. Kemudian selanjutnya pemeriksaan hepatitis B. Jadi ini hepatitis B bagi calon pengantin bertujuan supaya pasangan terhindar dari kemungkinan transmisi hepatitis B. Nah, ibu hamil juga bahaya, resikonya tinggi jika terkena hepatitis. Jadi biasanya ibu hamil yang terkena hepatitis B biasanya tidak disarankan melahirkan di puskesmas, biasanya disarankan ke rumah sakit karena ibu hamil ini membutuhkan penanganan medis yang lebih efektif, harus ditangani oleh dokter ahli kandungan karena selain dokter ahli kandungan juga harus ditangani oleh dokter ahli anak karena bayinya setelah lahir harus disuntikan imunisasi HBIG dalam 12 jam setelah lahir. Kemudian pemeriksaan HIV. HIV juga ini resikonya juga tinggi, biasanya dia penularannya itu melalui hubungan seksual. Jadi tidak disarankan juga ibu hamil melahirkan di puskesmas jika terinfeksi HIV, harus juga melahirkan di rumah sakit. Kemudian pemeriksaan TBC. TBC disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, gejalanya batuk lebih 2-3 minggu, demam, kemudian keringat malam, berat badan kurus. Nah, adapun pencegahannya yaitu membudidayakan perilaku hidup bersih dan sehat, membudidayakan perilaku etika batuk, melakukan pemeliharaan dan perbaikan kualitas perumahan. Jadi usahakan kalau misalnya kita batuk, usahakan perilaku etika batuk itu minimal kita tutup mulut pada saat batuk menggunakan tisu, kemudian tisunya dibuang ke tempat sampah. Kalau misalkan tidak ada tisu, boleh menggunakan siku, mulutnya di sikunya. Kemudian yang terakhir yaitu pemeriksaan malaria. Nah, malaria ditularkan oleh nyamuk Anopheles dan atau transmisi darah. Ini juga bahaya jika ibu hamil terkena malaria. Ini juga harus mendapatkan penanganan medis yang efektif ya, karena ini dapat menyebabkan keguguran, bisa menyebabkan kelahiran prematur, BBSR, dan lain sebagainya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan Ibu Bidan, saya itu kalau hamil selalu lemes. Pertanyaan ini cukup menarik. Jadi seperti apa yang saya sampaikan di awal penyuluhan tadi, bahwa kondisi kesehatan seseorang itu mempengaruhi proses kehamilan, Bu ya. Sebaliknya jika kondisinya buruk juga akan mempengaruhi proses kehamilan. Jadi penyebabnya mungkin ada beberapa. Yang pertama mungkin penyesuaian. Nah, karena kan ceritanya ada ibu hamil ya, jadi mungkin ada penyesuaian kondisi tubuh yang sebelumnya tidak hamil, kemudian sekarang hamil. Yang kedua mungkin ada penyakit penyerta, mungkin seperti yang saya katakan tadi, mungkin ibu terkena anemia seperti itu, karena kan gejalanya anemia seperti itu, lemah, letih, lesu. Jadi saya sarankan sebaiknya ibu periksa ke puskesmas secepatnya. Terima kasih atas semangat dan partisipasinya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bekal berharga untuk kita ke depannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.